Waketum Gerindra Habibur Rahman yang mengancam jurnalis CNN Indonesia. Kayaknya mau mengadopsi cara-cara Orde Baru nih. Ini kan masih terkait masalah adanya deklarasi atau dukungan dari aparat desa atau perangkat desa yang pada hari Minggu kemarin berkumpul di Indonesia Arena GBK. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Waketum Gerindra Habibur Rahman yang mengancam jurnalis CNN Indonesia. Kayaknya mau mengadopsi cara-cara Orde Baru nih. Ini kan masih terkait masalah adanya deklarasi atau dukungan dari aparat desa atau perangkat desa yang pada hari Minggu kemarin berkumpul di Indonesia Arena GBK. Kemudian di CNN Indonesia ini ditampilkan pidato dari Gibran. Lalu kemudian di sana disampaikan ada deklarasi. Tapi Habibur Rahman ini kemudian membantah. Dan kemudian dia mengancam akan melaporkan sang presenter Rifana Pratiwi atau yang biasa dipanggil Nana ini kepada Dewan Pers. Katanya menyebar hoax. Tapi sebelumnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Ada deklarasi dukungan? Nggak ada. Mana ada deklarasi. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, gitu kan. aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara detail. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu. Aspirasinya mendukung Prabowo Gibran. Tahu. Okay. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Nanti dicek gitu kan ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan Pers. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, iya. Pasti, jadi gitu. Ini kenapa cuma capres Anda yang hadir? Kalau Anda tidak meralat dalam acara hari ini juga, saya tentu akan laporkan Anda. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan kepada yang mengundang. Jadi gitu. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti kan. Panik ya, kebongkar bohongnya. Videonya itu ada, apalagi politisi caleg dari PDI Perjuangan, Roni Talapesi, kemudian mengatakan, di sana kalau misalkan tidak ada ajakan, itu kan atribut yang digunakan, lalu aksesoris, name tag peserta, lalu kemudian gambar-gambar yang ditempel, itu kan semuanya mengarah kepada Prabowo Gibran. Nah, ketika dia ditanya, lalu kapasitasnya sebagai apa? Untuk menyalurkan aspirasi. Aspirasi apa? Ya nggak tahu. Harusnya kurang tuh ditambahin. Kok nanya saya? Nah, ini memang jawaban ngeles. Apalagi sepertinya panik karena ketahuan terbongkar bohongnya. Nah, memang kalau kita melihat ada keanehan, kalau misalkan mau menyerap aspirasi dari perangkat desa, kenapa yang diundang hanya salah satu pasangan calon? Sementara yang hadir hanya calon wakilnya saja, sementara calon presidennya nggak hadir. Nah, ini kan menimbulkan kecurigaan. Kenapa? Kalau misalkan memang mau menyerap aspirasi, apalagi katakanlah mau uji publik, atau mungkin memaparkan visi misi, harusnya dong ketiga-tiganya. Seperti di UGM pada waktu lalu. Kemudian seperti di ulang tahun 13 tahun Mata Najwa beberapa hari yang lalu. Ini kan juga ketiga-tiga pasangan calon ini hadir semua. Dan mulai hari ini, besok dan lusa, PP Muhammadiyah juga akan menggelar uji publik kepada 3 pasangan calon ini. Mereka diundang semua dan sudah mengonfirmasi hadir semua. Itu baru netral, itu baru adil. Nah, ini cuma satu yang kemudian datang ke sana dan ada deklarasi pula. Tapi Habibur Rahman masih ngeles, kemudian menantang ini semua. Kalau misalkan ada pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Pret. Seperti di video saya yang kemarin, Bawaslunya ini masuk angin, nyalinya seupil. Gak akan berani meskipun dilaporkan. Makanya dari pihak Gerindra ini kemudian menantang siapapun. Kalau misalkan menemukan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Tapi ketika kemudian Bawaslunya dilapori, kenyataannya seperti kemarin. Gak ada ajakan. Karena belum masa kampanye. Semuanya harus hati-hati. Nah, kemudian masalah ajakan.
Bawaslu mengatakan ada petugasnya di sana yang mengawasi acara itu, tapi tidak mengatakan tidak ada ajakan untuk mendukung Prabowo Gibran. Padahal MC-nya sendiri itu menyerukan, mengajak untuk mendukung Prabowo Gibran. Siapa? Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Ada di sana. Nggak percaya? Nih, saya punya videonya lagi. Mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Coba tanyakan sekali lagi, nomor berapa? Nah, kedengeran kan? Ini memang sengaja wajah-wajahnya saya blur karena ini menyangkut privasi seseorang. Tapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita cermati adalah suara ajakan dari sang pembawa acara. Sudah jelas di sana terdengar bahwa ada Prabowo Gibran, kemudian menyatukan visi misi untuk mendukung Prabowo Gibran, lalu kemudian nomor berapa? Nomor 2. Ada, jelas di sana. Dan ini semuanya masih pada ngeles. Nah, inilah yang kemudian membuat jadi kita bisa menjadikan ini sebuah bahan tertawaan bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh elit Gerindra, oleh wakil ketua umumnya Habibur Rahman ini tidak sama dengan kenyataannya. Lalu kemudian dibongkar oleh CNN Indonesia. Dia kemudian mengancam akan melaporkan ke Dewan Pers. Ini adalah cara-cara yang dilakukan, diadopsi pada era Orde Baru dulu. Dan ini akan diusung oleh pasangan ini. Karena kita tahu memang Prabowo Subianto melekat sekali dengan Orde Baru. Meskipun katanya sekarang berubah, di framing sebagai seorang yang gemoy, kemudian juga orang yang katakanlah santuy, politik santuy, kemudian politik riang gembira, omong kosong. Riang gembira apanya? Santuy apanya kalau model seperti ini? Baru disentil sedikit, dibuka, dibongkar kebohongannya, udah mau main lapor, udah mau mengancam. Ini kan otoriter sekali. Belum berkuasa loh ini, baru mencalonkan. Belum tentu juga jadi. Jadi kalau misalkan kemudian Habibur Rahman menantang untuk melaporkan kepada Bawaslu, kita juga sudah nggak percaya. Bawaslunya sendiri juga masuk angin, nggak punya nyali untuk menindak ini semua. Meskipun katanya panitianya akan dipanggil, tapi sebelum dipanggil kemarin kan juga sudah bilang tidak ada ajakan. Nah terus kita mau bilang gimana? Mau lapor ke Bawaslu juga percuma. Wasitnya juga sudah ikut merangkap menjadi pemain. Dan cara-cara seperti ini juga terjadi di lain tempat. Beda konteks, beda tempat, beda cara. Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Ketika Pak Ganjar datang ke Kabupaten Jayapura, arah ke Bandara Sentani. Ketika spanduk dari Pak Ganjar Mahfud bersama rakyat kemudian dilepas oleh oknum. Bukan petugas memang, tapi ketika ditanya kenapa dilepas, ada tugas untuk melepas ini. Siapa yang menugaskan? Dia tidak menjawab. Yang penting dia hanya melaksanakan tugas katanya. Nah ini cara-cara yang seperti ini, cara-cara otoriter, kemudian cara-cara intimidatif seperti ini sudah mulai digaungkan. Lalu kemudian dengan seperti ini kami disuruh diam, kami disuruh tidak melawan. Sorry, diam bukan pilihan. Tapi dengan cara-cara seperti ini, kita semua semakin memantapkan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud nomor urut 3. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selamat datang, Orde Paling Baru.